Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 7. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ada sebuah bintik-bintik merah dan juga hijau yang sesekali menghiasi sebuah desa di dalam pegunungan hijau yang cukup subur. Selain itu, gunung ini benar-benar dipenuhi dengan suara burung, dan hal ini tampak seperti surga. Lindong secara perlahan berjalan melintasi desa ini, dan dia dipimpin oleh trio Sin King. Kadang-kadang ada beberapa sosok gadis cantik yang berkedip ketika mereka melihat Lindong. Para gadis dari desa ekor 9 ini benar-benar ingin tahu tentang sosok dari seorang Lindong. Mereka kadang-kadang tertawa lembut sambil menutup mulut mereka. Ketika melihat hal ini, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sementara trio Sin King juga diam-diam tertawa ketika melihat pemandangan ini. Tidak lama kemudian, kedua wanita cantik yang bersama dengan trio Sin King, mereka berpisah dan kemudian menyuruh gadis-gadis yang ada di tempat ini untuk segera pergi dan tidak mengganggu Lindong. Sin King pun kemudian mulai menjelaskan, "Tuan Lindong, tolong jangan marah ya. Suku ekor 9 kita biasanya terlalu tertutup dan hampir tidak ada orang luar yang bisa masuk ke tempat ini. Terutama itu adalah ras manusia." Lindong hanya bisa melambaikan tangannya, dan hal ini menunjukkan bahwa Lindong tidak terganggu dengan perlakuan dari gadis-gadis cantik yang berasal dari desa ekor 9. Bagaimanapun juga, selama ini Lindong sudah terlalu terbiasa dikelilingi banyak orang dan diamati dengan cara yang cukup aneh. Melihat respon dari Lindong, Sin King hanya bisa tertawa, dan kali ini dia mengatakan, "Tuan Lindong, camp utama kita ada di depan sana dan para tetua dari klan kita juga sudah menunggumu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setelah itu Sin King pun meningkatkan kecepatan untuk menuju aula di mana para tetua dari desa ini sudah berada di tempat itu dan menunggu kedatangan Lindong. Beberapa saat kemudian, sebuah benteng yang sangat luas telah muncul di depan Lindong, dan di tempat itu sendiri ada banyak sosok yang sudah berkumpul. Seorang wanita cantik yang cukup anggun, dia segera berdiri ketika melihat Sin King. Sebelum pada akhirnya wanita ini pun tersenyum. Sementara Sin King ketika melihat wanita itu, dia langsung berteriak, "Ibu!" Tatapan mata dari Sin King dalam sekejap saja telah memerah. Selanjutnya, dia buru-buru berlari ke arah ibunya. Sementara sang ibu sendiri kini juga berlari ke arah Sin King, yang kemudian mereka berdua pun berpelukan seperti Teletubbies. Para wanita yang ada di sekitar tempat ini, mereka juga langsung maju dengan wajah yang cukup senang. Sementara Lindong sendiri, dia hanya berdiri untuk melihat pemandangan ini. Pada akhirnya, hal itu mengingatkan Lindong dengan orang tua dan juga keluarganya dari klan Lin. Sudah bertahun-tahun mereka berpisah. Sementara Lindong bertanya-tanya di dalam hati bagaimana keadaan mereka semua saat ini. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang cukup cantik, dia tertawa ketika melihat Lindong, yang kemudian wanita ini pun mengatakan, "Haha, Sin King, kau benar-benar kembali ke desa ini dan membawa seorang pria yang cukup tampan." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun cukup terkejut. Sementara para gadis cantik yang ada di tempat ini, mereka semuanya tersenyum dan menggoda ke arah Lindong. Sementara wajah dari Sin King sendiri sudah berubah menjadi cukup merah ketika dia mendengar kata-kata ini, yang kemudian Sin King pun mulai mengatakan, "Hei, kalian semua tidak boleh berbicara omong kosong seperti itu. Dia adalah Tuan Lindong dan dia datang ke wilayah iblis ini untuk menyelesaikan beberapa masalah. Sementara diriku diperintahkan oleh kepala aula Dewa Api untuk menjadi pemandu dari Tuan Lindong. Sepanjang perjalanan ke tempat ini, kita bertemu dengan kelompok dari saudari Liu dan juga saudari King yang mereka ditangkap oleh kota Piton Darah. Tuan Lindong ini adalah orang yang telah membantuku untuk menyelamatkan mereka berdua." Wanita cantik yang merupakan ibu dari Sin King kini langsung memelototi beberapa wanita yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Kalian semua harus berhenti mengatakan omong kosong. Pria ini adalah tamu penting dan dia tidak boleh diremehkan." Setelah mengatakan hal ini, ibu dari Sin King melihat ke arah Lindong lalu mengatakan,
Adik Lindong, atas nama seluruh suku ekor 9, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas masalah yang dihadapi oleh Liu dan juga King. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, "Kepala suku, Anda terlalu sopan. Shin King ini adalah pemanduku, dan sudah semestinya aku harus membantu dia ketika mengalami kesulitan." Wanita cantik itu pun kembali mengatakan dengan nada yang cukup lembut, "Adik Lindong, kau memanggilku dengan sebutan kepala suku. Tampaknya itu terlalu berlebihan. Jika adik Lindong tidak membenci suku ekor 9ku, maka kamu bisa memanggilku dengan sebutan Bibi Shin." Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Kalau begitu, aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan." Bibi Shin pun hanya bisa tertawa. Dirinya pun kembali mengatakan, "Adik Lindong, aku sudah mengetahui alasan kenapa kamu datang ke wilayah perang binatang ini. Mari kita masuk dan membicarakan hal ini di dalam sana." Setelah berkata seperti ini, Bibi Shin pun berbalik. Dia memimpin Lindong untuk menuju ke dalam ruangan yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian, Lindong dan juga Bibi Shin, mereka telah berada di dalam aula besar. Sementara Shin King kini datang dan langsung memberikan teh dengan cara yang cukup hormat pada Lindong. Sebelum akhirnya dia kembali mundur. Dan setelah itu, Bibi Shin pun bertanya, "Bisakah adik Lindong beritahuku tentang ciri-ciri orang yang sedang kau cari?" Lindong pun kali ini menjawabnya, "Orang yang aku cari ini, dia dipanggil dengan sebutan Lin Yan, dan dia merupakan saudara laki-lakiku. Namun, aku tidak yakin apakah dia menggunakan nama ini ketika berada di wilayah perang binatang. Dan dia berasal dari suku harimau. Kemungkinan besar itu adalah suku harimau iblis surgawi." Mendengar kata-kata dari Lindong, Bibi Shin pun terdiam sejenak. Dia memikirkan hal ini sebelum pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Bibi Shin pun kemudian berkata, "Lin Yan, berdasarkan apa yang aku tahu, tidak ada seseorang yang bernama Lin Yan muncul di wilayah perang binatang ini selama 1 tahun terakhir. Sementara suku harimau itu adalah suku yang cukup besar di dunia binatang iblis, dan suku harimau iblis surgawi bukan hanya satu-satunya di tempat ini, tapi dia hanyalah salah satu dari 3 suku harimau yang terkuat, dan mereka juga salah satu dari 8 suku raja di dunia binatang iblis. Ada banyak ahli yang berasal dari suku harimau di wilayah perang binatang ini. Salah satunya juga termasuk dari suku harimau iblis surgawi ini, dan mereka semua adalah para ahli yang cukup terkenal. Kemungkinan ini tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh adik Lindong. Ketika mendengar ucapan dari Bibi Shin, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan raut wajahnya tampak cukup kecewa. Sepertinya pencarian Xiaoyan tidak akan menjadi tugas yang mudah. Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, Bibi Shin pun kali ini langsung mengatakan, "Adik Lindong, namun kau tidak perlu banyak khawatir tentang hal ini, karena aku akan segera mengirimkan seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang para ahli yang ada di wilayah ini, yang selama 1 tahun terakhir telah mengukir nama mereka sendiri di wilayah perang binatang. Mengingat kemampuan dari adik Lindong, kemungkinan saudaramu itu juga bukan individu yang biasa. Oleh karena itu, seharusnya dia juga telah membuat nama untuk dirinya sendiri ketika baru sampai di wilayah perang binatang ini. Dengan pengumpulan informasi dari klanku, kemungkinan hal ini akan jauh lebih mudah." Mendengar kata-kata dari Bibi Shin, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu menjawabnya, "Kalau begitu, aku akan merepotkan Bibi Shin kali ini." Bibi Shin pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Adik Lindong, tolong tetaplah berada di desa ekor 9 kita selama beberapa hari ke depan, dan aku akan memperbarui kabar yang ada setelah kita mendapatkan beberapa informasi." Setelah mengatakan hal ini, Bibi Shin pun mengangkat tangannya dan memberikan isyarat pada seorang gadis muda dari suku ekor 9 untuk memimpin Lindong menuju ke kamarnya supaya dia bisa beristirahat. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah Lindong pergi,
Sin King kali ini duduk di samping ibunya, lalu bertanya, "Ibu, apakah kamu memiliki informasi tentang orang yang dicari oleh Tuan Lindong?" Bibi Sin pun sambil tersenyum, dia mengatakan, "Wilayah perang binatang ini sangat luas. Apalagi suku ekor 9 kita telah mengisolasi diri dengan cukup lama. Dan sampai detik ini, kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri di dalam pengasingan ini. Namun kamu bisa percaya bahwa orang-orang dari suku kita akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantu adik Lindong." Setelah berkata seperti ini, tangan dari Bibi Sin langsung mengusap wajah dari Sin King yang kemudian mengatakan, "Gadis kecil, kau pasti menderita di luar sana ketika berkeliaran sendirian." Sin King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia mengatakan, "Tidak, Ibu. Semua orang di aula Dewa Api memperlakukanku dengan sangat baik." Bibi Sin kemudian melihat ke arah Lindong pergi, lalu bertanya, "Apakah adik Lindong itu juga berasal dari aula Dewa Api?" Ditanya seperti itu oleh ibunya. Tatapan mata dari Sin King kini telah berubah dan menunjukkan sebuah pemujaan yang tinggi pada seorang Lindong. Sin King pun lalu mengatakan, "Tidak, Ibu. Tuan Lindong tidak berasal dari aula Dewa Api. Namun Tuan Lindong adalah orang yang sangat kuat. Tidak hanya kepala dari aula Dewa Api yang sangat menghormatinya, tapi dia juga telah dikagumi oleh seseorang yang bernama Raja Naga Kingsi. Aku mendengar dari kakak Tang Silian bahwa Raja Naga Kingsi ini dirinya berada di tahap reinkarnasi." Mendengar kata-kata dari Sin King, tanpa sadar Bibi Sin pun gemetaran, sementara para gadis cantik yang ada di sekitar tempat ini, tatapan mata mereka juga terkejut. Lalu mereka tanpa sadar berkata, "Hah? Tahap reinkarnasi?" Segera setelah itu, Sin King pun dengan penuh semangat, dia kembali mengatakan, "Beberapa hari yang lalu, aula Dewa Api kita telah diserang, dan ada desas-desus bahwa yang melakukan penyerangan itu adalah seseorang yang berada di tahap reinkarnasi dan juga 3 orang yang berada di tahap samsara. Barisan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan bisa dengan mudah menghancurkan faksi manapun yang ada di wilayah perang binatang ini." Pada saat itu, Tuan Lindong telah bergabung dengan kakak Tang Silian dan juga prajurit aula Dewa Api yang lainnya untuk bisa mengalahkan salah satu orang yang berada di tahap samsara. Terlebih lagi, kakak Lindong telah berhasil menyegel orang ini. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Bibi Sin telah berubah dan dia kini bisa mendeteksi kekuatan dari Lindong. Meskipun dia hanya berada di tahap awal kematian mendalam, tapi kekuatan tempur Lindong yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan Cao Ying tidak mampu mengalahkan Lindong. Hal ini adalah bukti bahwa Lindong itu tidak bisa dipandang hanya dari sisi luarnya saja. Ini benar-benar sama dengan informasi yang dikatakan oleh Sin King. Bibi Sin pun kini langsung mengatakan, "Sepertinya adik Lindong ini memang seseorang yang luar biasa. Aku tidak ragu, bahkan jika Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi sangat menghormati Lindong." Mendengar ucapan dari ibunya, Sin King hanya bisa mengangguk terus-menerus, sementara wajah cantiknya kini telah berubah menjadi merah ketika dia memikirkan seorang Lindong, salah seorang wanita yang ada di samping Sin King. Ketika melihat ekspresi yang ada di wajah Sin King, tiba-tiba saja dia bertanya, "Adik Sin King, apakah kamu sebenarnya jatuh cinta pada saudara Lindong ini? Tampaknya dia adalah pria yang cukup baik loh." Ketika mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja wajah dari Sin King berubah menjadi cukup merah dan dia berbicara dengan nada suara yang cukup malu. "Bibi Hong, omong kosong apa yang kau katakan? Aku ini hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana aku pantas untuk mencintai Tuan Lindong? Bahkan kakak Tang Silian kali ini juga menyukainya." Sementara Bibi Sin, dia pada saat ini langsung berkata, Sudahlah, kalian semua harus berhenti untuk menggoda putriku. Baiklah, Sin King, dan juga kalian semua harus segera pergi, lalu beristirahat. Selain itu, kalian semua juga harus menghindari untuk keluar dari desa ini. Akan sangat merepotkan jika sampai Qin Gang dari Bukit 100 Binatang mengetahui Sin King telah kembali ke tempat ini.
Mendengar ucapan dari ibunya, Sin King hanya bisa menggertakkan giginya. Sepertinya dia benar-benar sangat marah ketika mendengar nama Qin Gang. Sementara bibi Sin sendiri hanya bisa tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah putrinya. Cerita pun berlanjut beberapa hari kemudian. Sementara Lindong masih tetap berdiam diri di desa ekor 9 ini. Meskipun desa ekor 9 sendiri terletak di wilayah perang binatang yang cukup kacau, tapi tempat ini adalah tempat yang cukup damai. Dan suasananya benar-benar sangat kontras dengan konflik kacau yang ada di luar sana. Setiap harinya, Lindong mendapatkan informasi-informasi terbaru dari orang-orang suku ekor 9 ini. Namun kemampuan mereka dalam pengumpulan informasi sebenarnya sangat terbatas. Namun Lindong tidak pernah mengeluh tentang hal ini, terutama ketika dia melihat Sin King yang raut wajahnya berubah menjadi cukup menyedihkan dan juga ketakutan setiap kali dia melihat Lindong menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, Lindong tidak bisa marah tentang hal ini. Sebaliknya, dia hanya bisa tersenyum sambil mengusap kepala Sin King untuk menghiburnya. Barulah setelah itu, ekspresi ketakutan di raut wajah Sin King telah berangsur-angsur menghilang. 3 hari pun telah berlalu, sementara Lindong masih bersikap santai berada di desa yang damai ini. Dan kali ini, Lindong telah duduk di atas pohon besar yang menjulang tinggi. Dia pun bersandar pada cabang pohon itu. Tatapan matanya sesekali menyipit ketika melihat sinar matahari menembus dedaunan yang ada di pohon ini. Dan tiba-tiba saja, kali ini Lindong cukup terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan ekspresi di raut wajahnya terlihat sangat kebingungan. Karena Lindong bisa mendengar sebuah keributan besar yang ada di dalam desa ini. Beberapa wanita muda kali ini semuanya berlarian ke arah Lindong. Dan hal itu juga segera disusul oleh Sin King. Dengan cepat, gadis cantik itu pun menyatukan kedua tangannya dengan gaya memohon, lalu berkata pada Lindong, "Tuan Lindong, bisakah kamu mengizinkan kita semua untuk berada di tempat ini sebentar saja? Dan kita semua pasti tidak akan mengganggumu." Beberapa wanita muda yang ada di samping Sin King tiba-tiba saja tertawa. Dengan kata-kata yang sangat berani, mereka pun kemudian mengatakan, "Benar Tuan Lindong, kita tidak akan pernah mengganggumu. Jika kamu merasa tidak senang, maka kita akan membiarkan Sin King untuk menghangatkan tubuhmu malam ini." Mendengar kata-kata seperti ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia bertanya, Hei, sebenarnya kalian itu kenapa?" Lindong berani berkata seperti ini karena dia telah berada di dalam desa ekor 9 selama beberapa hari. Dan Lindong juga telah berkenalan dengan gadis-gadis muda dari suku ekor 9 ini. Sementara Sin King hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia pun hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Tuan Lindong, orang-orang dari Bukit 100 Binatang, mereka telah datang ke tempat ini untuk mengumpulkan upeti." Lindong pun sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti kenapa para gadis-gadis cantik yang ada di desa ini semuanya bersembunyi ke bagian terdalam dari desa, yang pada saat ini ada Lindong di tempat itu. Lindong pun kini mengatakan, ternyata ada seseorang yang menarik upeti. Karena desa ekor 9 ini berada di tengah-tengah antara Bukit 100 Binatang dan juga Gunung Petir Dalam. Oleh karena itu, jika mereka ingin tinggal damai di tempat ini, setiap tahunnya mereka harus membayar upeti pada kedua faksi besar ini. Lindong pun kemudian bertanya, "Kenapa kalian semua harus bersembunyi?" Ditanya seperti ini oleh Lindong, tatapan mata dari Sin King telah berubah menjadi cukup redup. Lalu dia mengatakan, "Para wanita dari suku ekor 9 kami semuanya terlahir dengan sangat cantik. Oleh karena itu, sangat mudah bagi kita semua untuk menarik sebuah masalah. Jika kita sampai menarik perhatian dari mereka yang datang ke tempat ini untuk mengumpulkan upeti, pasti itu akan membuat masalah baru pada desa ini." Menurut Sin King, mungkin menjadi cantik itu akan membawa banyak manfaat jika seseorang dilahirkan di tempat lain. Namun di tempat ini, kecantikan saja jika tidak diikuti dengan kekuatan yang besar
akan menjadi sangat berbahaya. Faktanya, orang-orang dari suku ekor 9 ini sangat cantik, tapi mereka juga tidak memiliki kekuatan besar. Maka dari itu, mereka tidak bisa mempertahankan diri dan juga menjaga kecantikan mereka. Hal ini akan membuat gadis-gadis dari desa ekor 9 mengalami sebuah pelecehan jika bertemu dengan seorang pria yang ada di luar sana. Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong pun hanya bisa terdiam. Dirinya kali ini berkata dalam hati, apa yang dikatakan Sin King memang benar. Suku ekor 9 semuanya sangat cantik, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kecantikan ini. Dan tiba-tiba saja, seorang wanita muda yang ada di samping Sin King, dia berkata dengan nada suara yang cukup marah. Sebelumnya, ada seseorang bernama Qin Gang dari Bukit 100 Binatang. Mereka pada saat itu datang untuk mengumpulkan upeti. Dan secara tidak sengaja, Sin Gang ini melihat saudari Sin King, kemudian tertarik dan bersikeras untuk membawa saudari Sin King menjadi selirnya. Demi melindungi saudara Sin King, kepala suku kita memintanya untuk pergi dari wilayah perang binatang ini. Dan selanjutnya, suku ekor 9 kita harus membayar harga yang cukup mahal. Sebelum pada akhirnya Sin Gang melupakan masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini tidak selesai sampai di sini saja. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera melirik pada Sin King yang raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek. Dan Lindong kini mengatakan, Qin Gang, dia cukup keterlaluan. Tidak lama kemudian, Sin King pun mengatakan, Qin Gang ini merupakan salah satu dari 9 jenderal yang berasal dari Bukit 100 Binatang. Dan dia juga orang yang cukup kuat. Kekuatannya tidak kalah dari Cao Ying dari kota Piton Darah. Mendengar ucapan dari Sin King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun mengalihkan pandangan dan melihat keluar desa. Tempat Lindong berada saat ini adalah tempat yang sangat terpencil. Dan secara kebetulan, Lindong akan bisa melihat pemandangan yang cukup jauh di luar desa ini. Tidak lama kemudian, Lindong bisa mendengar sebuah awan debu yang tebal segera naik di luar desa. Sementara suara gemuruh kuda juga telah terdengar dari tempat itu. Suara tertawa yang sangat keras kini telah bergema di seluruh desa. Haha, anggota suku ekor 9, serahkan upeti tahunan kalian. Tidak lama setelah suara ini terdengar, ada banyak orang yang telah muncul di luar desa. Mereka semua memancarkan aura jahat dan juga ganas yang bahkan bisa menyebabkan awan gelap berkumpul di atas langit. Ketika mendengar suara itu, kelompok dari Sin King, raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Lalu mereka berkata, sebenarnya suara itu adalah suara Qin Gang. Lindong pun cukup penasaran seperti apa sosok dari Qin Gang ini. Namun dia tidak berniat untuk mencari tahu keluar desa. Dan tiba-tiba saja, sambil menggigit bibirnya sendiri, sebuah kegelisahan muncul dalam tatapan mata Sin King. Dia pun kini berkata, sial, kenapa harus dia yang datang untuk mengumpulkan upeti dari suku ekor 9 kita? Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong pun segera menyipitkan matanya dan dia melihat ke arah luar desa ini. Di tempat itu sendiri, ada seorang pria kekar yang telah berdiri di depan banyak kelompok. Aura yang cukup brutal juga telah tersebar dari dalam tubuh pria ini. Tidak lama kemudian, penghalang cahaya dari formasi yang menutupi desa ekor 9 kini telah bergelombang. Detik berikutnya, Bibi Sin pun telah keluar bersama dengan beberapa ahli dari desa ekor 9. Ketika Sin Gang melihat Bibi Sin, dia pun tersenyum yang kemudian mengatakan, haha, kepala suku Sin, sekarang sudah saatnya bagi kalian untuk memberikan upeti. Dan aku percaya bahwa aku tidak perlu memberitahukan berapa jumlahnya. Bibi Sin pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia lalu mengatakan, oh, ternyata Tuan Qin Gang. Setelah mengatakan hal ini, Bibi Sin pun melambaikan tangannya dan tas Qian Kun kini langsung terbang
menuju pria yang bernama Qin Gang itu. Setelah melemparkan tas Qian Kun itu, Bibi Sin pun berkata, di dalam tas itu sendiri ada 10 juta pil Xuan Yuan. Qin Gang pun merasa senang setelah menerima tas Qian Kun ini, dan dia pun buru-buru melemparkan pada bawahan yang ada di belakangnya. Hal ini sambil berkata, "Kepala suku Sin, kau benar-benar orang yang mudah untuk diajak berbicara." Bibi Sin pun hanya bisa menundukkan kepalanya sebelum akhirnya dia mengatakan, "Suku ekor 9ku masih membutuhkan perlindungan dari bukit 100 binatang, dan sangat wajar bagi kita untuk membayar harga ini." Tatapan mata Qin Gang berubah dengan penuh ejekan dan juga main-main, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah kepala suku Sin benar-benar berpikir seperti itu?" Bibi Sin pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya tubuh dari Bibi Sin sedikit menegang. Segera setelah itu, Qin Gang pun tersenyum, lalu dia bertanya, "Kepala suku Sin, di mana gadis muda yang bernama Sin King itu? Kenapa dia tidak datang mengunjungiku setelah dia kembali ke wilayah perang binatang?" Ekspresi wajah dari Bibi Sin dalam sekejap saja berubah. Dia pun buru-buru mengatakan, "Tuan Qin Gang, putriku sedang berlatih di dunia luar dan dia belum kembali sampai saat ini." Mendengar kata-kata dari Bibi Sin, Qin Gang pun tertawa dengan sangat keras. Lalu dia mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa bukit 100 binatangku itu buta atau tuli? Dan kamu seharusnya juga tahu bagaimana perasaanku terhadap Sin King. Jika dia ikut denganku hari ini, maka suku ekor 9mu akan benar-benar menikmati perlindungan penuh dari bukit 100 binatang. Selain itu, kau juga tidak perlu menyerahkan upeti sebesar ini setiap tahunnya. Tidak bisakah kamu mengenali manfaat seperti ini? Aku akan menunggu Sin King hari ini sampai dia keluar. Jika kamu tidak mengizinkan gadis itu keluar dari desa, maka aku akan menyuruh anak buahku untuk segera masuk ke dalam desa ekor 9 dan mencarinya sendiri." Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Bibi Sin telah berubah menjadi sangat jelek. Hal itu juga langsung diikuti oleh para tetua dari desa ekor 9. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menunjukkan raut wajah penuh kemarahan. Hal ini menyebabkan kebuntuan di antara kedua belah pihak dalam waktu yang cukup lama. Lindong yang bersama dengan para gadis yang sampai detik ini masih mengamati area luar dari desa, tiba-tiba saja menoleh ke arah Sin King, lalu mengatakan, "Sebenarnya Qin Gang itu telah mengetahui bahwa kamu telah kembali ke dalam desa ini." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Sin King berubah dengan penuh kemarahan, dan dia pun lalu berteriak, "Orang itu benar-benar keras kepala dan aku sangat membenci orang itu." Seorang wanita muda yang ada di samping Sin King, dia pun melirik dengan cara yang cukup khawatir, lalu mengatakan, "Sin King, sebenarnya orang-orang dari bukit 100 binatang telah menolak untuk pergi, dan mereka sepertinya sedang menunggu dirimu." Wanita muda itu pun sangat ketakutan karena dia tahu jika sampai situasi ini memburuk dan kesabaran orang-orang dari bukit 100 binatang telah menghilang, maka mereka pasti akan memaksa masuk ke dalam desa ini dan melakukan sebuah kekacauan. Ketika memikirkan hal ini saja, wanita muda itu secara diam-diam melirik ke arah Lindong. Namun ketika wanita muda ini akan berbicara, tiba-tiba saja Sin King yang ada di sampingnya memelototi wanita itu, dan hal ini membuat wanita muda segera menutup mulutnya. Sementara Sin King hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia saat ini jelas menyadari karakter dari Lindong. Jika sampai mereka membuka mulut dan melakukan permohonan, maka Lindong pasti akan bergerak dan langsung membantu mereka. Namun menurut Sin King, Qin Gang ini bukanlah Cao Ying. Meskipun Lindong bisa mengalahkan Qin Gang, namun efek di belakangnya pasti akan sangat besar, karena Qin Gang di bawah pimpinan dari komandan yang menguasai bukit 100 binatang. Jika Lindong sampai menyinggung hal ini, maka itu sama artinya dengan sebuah deklarasi perang terhadap bukit 100 binatang. Bagaimana bisa seorang Lindong akan melawan faksi besar dari bukit 100 binatang itu sendirian?
Pada saat itu, Lindong pasti akan menempatkan dirinya sendiri di dalam bahaya besar. Dan itu merupakan pemikiran di dalam benak Shin King. Tatapan mata Lindong yang masih melihat keluar dari desa ini, seolah-olah dia tidak mendeteksi pertukaran pandangan dari gadis-gadis yang ada di belakangnya. Dan sekarang tiba-tiba saja Lindong mengatakan, sebenarnya lebih banyak orang yang datang ke tempat ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Shin King pun cukup terkejut. Dia pun segera mengangkat kepala dan melihat ke arah luar desa. Pada saat ini, Shin King benar-benar cukup kaget karena dia bisa mendengar suara gemuruh yang sebenarnya telah datang dari kelompok lain yang menuju desa ini. Shin King pun kemudian mengatakan, apakah itu adalah orang-orang dari Gunung Petir Dalam? Mengapa mereka datang di saat yang bersamaan seperti ini? Cerita kemudian berpindah kembali ke luar desa Ekor 9. Di tempat itu suara gemuruh yang cukup mengerikan telah didengar oleh banyak orang. Dan sekelompok besar kini dengan cepat mendekati desa Ekor 9 ini. Pada saat melihat kelompok ini, Bibi Shin benar-benar cukup tercengang. Dan dia juga cukup kaget sambil gemetaran. Bibi Shin pun mengatakan, sebenarnya itu adalah jenderal gunung dari Gunung Petir Dalam Mengshan. Sementara Qin Gang sendiri hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat kelompok dari Gunung Petir Dalam telah datang ke tempat ini. Jelas ini merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh seorang Qin Gang. Tidak lama kemudian, kelompok itu pun berhenti. Dan pada saat ini, pimpinannya segera maju sambil tersenyum. Dia mengatakan, sebenarnya kau adalah Qin Gang. Sungguh mengejutkan bisa bertemu denganmu di tempat ini. Di sisi lain, Bibi Shin pun buru-buru memandang pada Mengshan. Lalu dia bertanya, Tuan Mengshan, ini bukan waktunya bagi Gunung Petir Dalam untuk mengumpulkan upeti. Mendengar kata-kata dari Bibi Shin, Mengshan pun hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia mengatakan, aku datang ke tempat ini bukan untuk mengumpulkan upeti dari desa Ekor 9-mu, tapi aku sedang mencari manusia yang bernama Lindong. Seharusnya kamu tahu tentang orang ini. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Bibi Shin segera berubah. Dia pun kali ini buru-buru mengatakan, kami tidak tahu tentang orang itu. Mendengar jawaban dari Bibi Shin, tiba-tiba saja Qin Gang tertawa dengan cara yang cukup aneh. Dan dia pada saat ini mengatakan, hei, kepala suku Shin, tolong jangan berbohong pada Jenderal Mengshan di tempat ini. Berdasarkan apa yang aku tahu, Kota Piton Darah telah menghabiskan banyak uang untuk menyuruh seseorang mencari manusia yang bernama Lindong itu. Dan jelas pada saat ini, Jenderal Mengshan kemungkinan dipekerjakan oleh Kota Piton Darah. Kenapa Qin Gang mengatakan hal ini? Karena dia benar-benar ingin suku Ekor 9 menyinggung Gunung Petir Dalam. Pada saat yang sama, maka suku Ekor 9 tidak punya pilihan selain menyerahkan orang itu. Sementara Bibi Shin hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat. Tatapan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran karena dia tidak mengharapkan hal-hal besar berkembang sampai seperti ini. Sementara di dalam desa sendiri, Lindong tiba-tiba saja tersenyum. Dia kemudian berdiri sambil mengatakan, oh, sepertinya aku juga terseret ke dalam masalah ini. Melihat Lindong telah berdiri, Shin King yang ada di belakangnya tiba-tiba saja menarik baju dari Lindong. Dengan mata yang sudah memerah, Shin King pun berkata, Tuan Lindong, Anda pergi saja melalui portal belakang dari desa ini. Lindong kali ini menatap Shin King sambil tersenyum. Dia mengusap kepala gadis cantik itu yang kemudian mengatakan, Shin King, meskipun aku tidak suka mencari masalah, tapi aku juga tidak takut jika masalah itu datang padaku. Di dunia ini, jika seseorang memilih bersembunyi dari masalah, maka akan tiba saatnya bagi seseorang tidak akan pernah bisa bersembunyi lagi. Daripada kita melakukan hal itu, maka yang terbaik adalah menyingkirkan masalah ini sampai ke akarnya sejak awal. Shin King pun dia buru-buru mengatakan, tapi Tuan Lindong, dia adalah jenderal dari Gunung Petir Dalam, dan mereka semua
jauh lebih kuat dari kota Piton Darah. Lindong pun sambil tersenyum diam mengatakan, "Tenang saja, kau tidak perlu takut seperti itu." Mendengar kata-kata dari Lindong, Shin King hanya bisa menghentakkan kakinya dengan lembut. Segera setelah itu, dia mengangkat kepala dan melihat ke arah luar desa. Di tempat itu sendiri, sudah benar-benar berkumpul sekelompok besar yang mengepung seluruh desa ini. Suasana dari desa ekor 9 dalam waktu yang cukup singkat menjadi tidak nyaman. Cerita kemudian berpindah ke tempat yang cukup jauh dari desa ekor 9. Di tempat itu, tanahnya tiba-tiba saja bergetar. Dan di saat yang sama, Lindong yang berada di dalam desa ekor 9 kini telah berjalan santai untuk keluar dari desa ini. Sementara di tempat yang jauh itu sendiri, sebuah semburan hitam yang merupakan aura sangat mengerikan kini telah mengalir seperti air yang banjir. Kelompok ini melakukan perjalanan dengan sangat cepat menuju desa ekor 9. Tatapan mata mereka semua berwarna merah darah, dan mereka seperti binatang buas yang akan mengamuk. Karena sebenarnya itu adalah tentara harimau yang sangat menakutkan. Bahkan tentara ini sendiri tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari kota Piton Darah. Sebuah bendera hitam kini telah berkibar di udara, dan ada kata-kata berwarna merah darah yang tertulis di bendera itu sendiri. Karena sebenarnya ini merupakan kelompok dari Jenderal Api. Sementara kata-kata di benderanya bertuliskan dengan nama Yan. Di depan desa ekor 9, dua kelompok kali ini telah benar-benar mengepung desa itu, sampai tidak ada orang yang bisa masuk ataupun keluar dari desa ini. Di saat yang sama, kedua kelompok ini memiliki ekspresi wajah yang benar-benar sangat menakutkan. Hal ini membuat orang-orang dari desa ekor 9 merasa tidak nyaman dan juga ketakutan dengan kelompok yang dikenal cukup kuat ini. Dan detik berikutnya, Meng San pun segera melingkarkan tangan di dadanya. Tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat bibi Shin. Lalu dia mengatakan, "Kepala suku Shin, aku akan memberikanmu waktu 5 menit lagi. Jika kamu tidak segera menyerahkan Lindong, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, dan aku akan memaksa masuk ke dalam desamu, kemudian menangkap Lindong dengan paksa." Mendengar kata-kata dari Meng San, Qin Gang yang ada di sampingnya hanya bisa tersenyum. Dia tidak punya niat untuk berbicara, namun jelas pada saat ini Qin Gang ingin desa ekor 9 benar-benar menyinggung Meng San. Di sisi lain, bibi Shin hanya bisa mengepalkan kedua tangannya dengan cukup erat. Sementara para tetua dari desa ekor 9 yang ada di sampingnya memiliki ekspresi wajah yang cukup jelek, karena ancaman dari Meng San ini benar-benar membuat mereka semua merasakan sebuah kecemasan. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari bibi Shin hanya bisa berkedip. Dia pun mengatupkan giginya dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba saja ekspresi wajah bibi Shin kini telah berubah, karena dia bisa merasakan bahwa formasi penghalang cahaya yang ada di belakangnya mulai bergelombang, sebelum pada akhirnya seorang pria muda secara perlahan keluar dari tempat itu, yang ternyata itu adalah Lindong. Dan dengan cepat, Lindong pada saat ini berdiri di samping bibi Shin. Dia melihat banyak orang yang ada di tempat ini. Setelah itu, Lindong pun mengatakan, "Temanku, kau adalah individu yang cukup kuat dan juga terkenal di wilayah perang binatang ini. Kenapa kamu dengan sengaja mempersulit sekelompok wanita? Bukanlah tindakanmu ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan." Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Meng San dan juga Qin Gang telah berubah, yang kemudian mereka berkata, "Sebenarnya kau adalah Lindong, dan kau adalah orang yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah perang binatang." Menghadapi tatapan mata menakutkan dari banyak orang itu, ekspresi di raut wajah Lindong masih terlihat biasa-biasa saja. Dia pada saat ini hanya bisa tersenyum dan secara diam-diam mengakui bahwa kelompok yang ada di depannya bukanlah kelompok
yang bisa ditekan dengan mudah. Tatapan mata dari Meng San melihat tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, meskipun ada manusia di wilayah perang binatang ini, namun hal itu sangat jarang yang bertindak secara arogan di tempat ini. Dan aku saat ini juga telah menerima bayaran dari kota Piton Darah. Maka dari itu, kau hari ini harus ikut denganku. Tapi tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Yang akan kulakukan hanyalah menyerahkan dirimu kepada Cao Ying. Lindong pun melihat tajam pada Meng San sambil tertawa dengan keras. Dia mengatakan, maaf sekali, hari ini aku sedang tidak berencana untuk bepergian kemanapun. Mendengar hal itu, raut wajah dari Meng San berubah menjadi sangat marah. Dan dia mengatakan, itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan. Aku tahu bahwa kamu cukup kuat dan bahkan kau bisa mengalahkan Cao Ying. Namun apakah kamu pada saat ini menganggap orang-orangku yang merupakan pengawal gunung logam adalah sesuatu yang bisa kau bandingkan dengan para gerombolan dari kota Piton Darah? Setelah Meng San mengatakan hal ini, orang-orang yang merupakan para pengawal dari gunung logam yang ada di belakang Meng San, mereka tiba-tiba saja berteriak dengan keras. Dan teriakan itu seperti suara guntur yang bergema di tempat ini. Dalam sekejap saja, aura mereka juga langsung melonjak dan kemudian memaksa Lindong untuk mundur. Ketika melihat hal ini, Bibi Sin dan juga kelompoknya benar-benar ketakutan ketika menghadapi aura yang sangat mengerikan. Bahkan hal itu membuat kelompok dari Bibi Sin merasa sangat kesulitan untuk bernafas. Namun tiba-tiba saja Lindong pun melangkahkan kaki untuk maju. Segera setelah itu, dia juga mengeluarkan aura yang sangat besar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat aura dari para pengawal gunung logam semuanya didorong mundur oleh aura milik Lindong. Tidak lama kemudian, sebuah lampu hijau yang cukup samar kini segera dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong sambil menatap tajam ke arah Meng San dan dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Lindong mengatakan, sepertinya sehubungan dengan masalah ini, kamu memang benar-benar berencana untuk mengganggu diriku. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata Meng San berubah menjadi lebih gelap dan juga serius. Lalu dia dengan nada yang cukup marah berkata, kau masih berani bertindak arogan, sungguh manusia bodoh. Ketika melihat situasi permusuhan yang ada di tempat ini menjadi semakin mengerikan, tiba-tiba saja Bibi Sin dia berteriak, adik Lindong. Karena Bibi Sin tahu jika mereka memilih untuk bertarung dengan Jenderal Meng San saat ini, maka tidak ada jaminan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Terlebih lagi, sesuatu yang diwakili oleh Jenderal Meng San itu adalah seluruh gunung petir dalam. Di saat yang sama, Sin King dan juga para gadis lainnya yang berada di dalam desa, ekspresi di raut wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan ketika melihat adegan ini. Namun mereka juga tidak berani untuk melakukan tindakan apapun. Tidak lama kemudian, sambil tertawa dingin, Jenderal Meng San pun melambaikan tangannya sambil mengatakan, segera tangkap bocah itu. Tatapan mata dari para pengawal gunung logam yang ada di belakangnya menjadi sangat dingin. Mereka semua kemudian mengeluarkan sebuah gelombang energi jiwa dari dalam tubuhnya dengan cara yang cukup mengerikan. Sementara Qin Gang yang menyaksikan adegan ini, dia benar-benar penasaran bagaimana caranya seorang manusia bernama Lindong akan melarikan diri dari situasi saat ini. Bagaimanapun juga Qin Gang tahu bahwa Jenderal Meng San itu lebih kuat dari Cao Ying. Selain itu, pengawal gunung logam yang ada di bawahnya juga merupakan unit pertempuran, dan mereka memiliki kekuatan beberapa kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan orang-orang dari kota Piton Darah. Melihat adegan ini, Lindong secara perlahan mengepalkan tangannya karena dia tahu bahwa situasi saat ini tidak akan bisa berakhir dengan damai. Maka dari itu, Lindong memilih untuk melakukan pertarungan. Namun tiba-tiba saja ketika Lindong akan maju dan melakukan pertarungan, ada suara gemuruh yang sangat keras terdengar di tempat ini. Bahkan suara itu sendiri membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar dengan hebat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat,
Semua orang yang ada di depan desa ekor 9 tiba-tiba saja mengangkat kepala mereka dan melihat pada kejauhan. Hal ini membuat mereka semua terkejut ketika melihat ke arah langit, karena di tempat itu sendiri ada sebuah aura berwarna hitam yang telah melonjak, dan hal itu diikuti dengan aura monster yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, semua orang yang berada di luar desa ekor 9, mereka bisa merasakan sebuah aura yang jelas melampaui dua kelompok yang dipimpin oleh Qin Gang dan juga Meng Shan ini. Dan selanjutnya, semua orang bisa melihat sebuah bendera yang berkibar dengan tulisan huruf Yan. Ketika melihat bendera itu, tiba-tiba saja kelompok dari Jenderal Meng Shan dan juga Jenderal Qin Gang terlihat cukup ketakutan. Mereka pun pada saat ini mengatakan sebenarnya itu adalah tentara pemakan harimau dari Jenderal Api. Ekspresi di raut wajah Qin Gang kini berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat tentara hitam yang telah benar-benar mendekat ke tempat ini. Ada sebuah ketakutan dan juga kengerian yang terpancar jelas dari dalam matanya, karena hingga detik ini Qin Gang benar-benar tahu bahwa Bukit 100 Binatang memiliki banyak konflik dengan Gunung Petir Dalam. Bahkan berbagai pertempuran yang besar juga telah meletus di antara mereka berdua. Namun selama pertarungan ini terjadi, para tentara dari Bukit 100 Binatang tidak bisa mengalahkan orang-orang dari Gunung Petir Dalam. Dan selanjutnya, yang memiliki reputasi besar untuk bisa mengalahkan tentara dari Bukit 100 Binatang, sebenarnya itu adalah tentara pemakan harimau. Setiap kali melakukan pertempuran, maka para tentara dari Bukit 100 Binatang harus membayar kekalahan dan juga harga yang cukup mahal. Sementara jenderal yang memimpin tentara pemakan harimau ini merupakan jenderal yang paling menakutkan dari Gunung Petir Dalam, dan dia dikenal sebagai Jenderal Api. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Jenderal Api ini telah berhasil membuat namanya sendiri berkibar di wilayah perang binatang, dan itu hanya dilakukan olehnya dalam waktu 1 tahun. Ketika mengingat hal ini, tiba-tiba saja Qin Gang berkata dengan lirih, "Kenapa orang kejam itu datang ke tempat ini?" Selanjutnya, tatapan mata dari Qin Gang melirik ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup mengejek. Menurut Qin Gang, Lindong hari ini akan berakhir dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Di sisi lain, kelompok dari Bibisin ketika melihat tentara pemakan harimau, wajah mereka semuanya telah berubah menjadi sangat pucat, karena mereka benar-benar tahu betapa mengerikannya para tentara yang bernama tentara pemakan harimau ini. Karena itu adalah pasukan terkuat dari Gunung Petir Dalam. Mereka semuanya tidak segan-segan untuk melenyapkan musuh ketika melakukan pertarungan. Dimanapun tentara pemakan harimau ini muncul, maka di tempat itu juga dalam sekejap saja akan berubah menjadi lautan darah dan juga gunung mayat. Bibisin kemudian berpikir, jika kekuatan ganas seperti ini sampai menyerang desa ekor 9, maka dalam sekejap saja desa ekor 9 akan langsung lenyap. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia melihat pada tentara hitam yang kini telah benar-benar mendekat pada desa ekor 9. Lindong juga bisa merasakan aura brutal yang sangat mengerikan, karena tentara pemakan harimau ini jelas tentara terkuat yang pernah ditemui Lindong sejak dirinya tiba di wilayah iblis ini. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Cahaya petir dan juga cahaya hitam telah melonjak di dalam matanya, karena Lindong merasa bahwa pertempuran sengit akan terjadi hari ini. Dan Lindong pun kini mengatakan sebenarnya mereka juga faksi yang berasal dari Gunung Petir Dalam. Bahkan kekuatan mereka terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan para tentara milik Jenderal Meng Shan. Tidak lama kemudian tentara pemakan harimau benar-benar telah muncul di hadapan mata semua orang. Aura membunuh yang sangat besar menyebabkan banyak orang yang ada di tempat ini merasa kesulitan untuk bernafas. Dan detik kemudian, tatapan mata banyak orang
melihat pada tubuh sosok yang seperti menara logam di tengah-tengah tentara harimau ini. Karena sebenarnya itu adalah Raja Harimau yang asli yang dikenal dengan Jenderal Api. Aura di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sementara tatapan mata merahnya akan membuat banyak orang langsung menundukkan kepalanya. Pada saat ini, mata harimau yang mengerikan itu mengamati banyak orang dengan keganasan yang luar biasa. Hal ini membuat seluruh orang yang ada di tempat ini merasakan sebuah kengerian. Bahkan Jenderal Mengsan juga langsung menundukkan kepalanya. Tapi di sisi lain, tatapan mata dari Lindong melihat tajam pada sosok menara logam. Hal ini tidak membuat Lindong ketakutan, malahan raut wajahnya telah berubah dengan penuh kejutan. Sementara Bibisin yang ada di samping Lindong sudah benar-benar putus asa dengan situasi saat ini. Detik berikutnya, sebuah aura berwarna hitam yang cukup tebal kini langsung meletus dari dalam tubuh Jenderal Yan. Hal itu dengan cepat menyerang banyak kelompok yang merupakan orang-orang dari Jenderal Mengsan dan juga Jenderal Qin Gang. Mereka semua pun terpental. Namun pada saat ini tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Jenderal Yan. Segera setelah itu, keheningan pun memenuhi seluruh tempat ini yang menyebabkan jantung banyak orang berdebar dengan kencang. Sosok menara logam yang ada di tengah-tengah barisan kini mulai berjalan maju. Dalam sekejap saja, tanah yang dia injak kali ini bergetar dengan hebat. Jenderal Mengsan hanya bisa tersenyum ketika dia melihat bahwa Jenderal Api menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Jenderal Api ini mengabaikan Jenderal Mengsan dan sebaliknya langsung berjalan menuju ke arah Lindong. Pemandangan seperti ini membuat Jenderal Mengsan hanya bisa menelan ludahnya. Segera setelah itu, dia mengamati adegan dengan cara yang cukup bingung. Tidak lama kemudian, Jenderal Api itu pun benar-benar berhenti di hadapan Lindong saat ini. Bibisin dan juga yang lainnya, ketika melihat hal ini, tubuh mereka tanpa sadar telah gemetaran. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, suasananya berubah menjadi sangat tegang. Tatapan mata harimau dari Jenderal Api yang ganas itu melihat Lindong dengan cara yang cukup tenang. Dan pada saat Jenderal Api berdiri di depan Lindong, sosok itu benar-benar besar karena Lindong sendiri tingginya pada saat ini hanya mencapai paha dari sosok itu. Dan detik berikutnya, semua orang sekarang sangat terkejut karena tiba-tiba saja mereka semua bisa melihat bahwa Jenderal Api yang terkenal brutal dan juga menakutkan kini secara perlahan berlutut di hadapan Lindong. Dan dengan nada suara yang lirih, Jenderal Api pun mengatakan, "Kakak, lama tidak bertemu." Lindong pun menatap sosok menara logam ini, dan Lindong bisa mendeteksi sensasi familiar dari tatapan mata harimau merah. Sambil tersenyum, Lindong pun mengelurkan tangannya. Dia pada saat ini menjambak rambut dari Jenderal Api dengan mata yang berbinar. Lindong pun berkata, "Bocah bodoh, akhirnya aku menemukanmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ekspresi seperti apa lagi yang akan muncul di raut wajah banyak orang yang ada di tempat ini ketika mereka mengetahui jika sebenarnya Jenderal Api ini merupakan Xiaoyan yang merupakan saudara yang dicari-cari oleh Lindong selama ini? Apakah Jenderal Gunung Mengsan dan juga Jenderal Qin Gang masih berani bertindak arogan di hadapan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 8. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana yang sunyi dan senyap kini telah mengelilingi area luar dari desa Ekor 9. Semua orang benar-benar terpana dengan pemandangan yang ada di depan mereka, karena Jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam
kini telah benar-benar berlutut di hadapan pemuda kurus yang bernama Lindong. Selain itu, tatapan mata merahnya membuat banyak orang merasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang sangat garang dan juga terkenal brutal kini telah menunjukkan penampilan seperti itu di hadapan seorang manusia. Jika dilihat lebih dalam, sebenarnya Jenderal Api pada saat ini akan meneteskan air mata ketika dia melihat seorang Lindong. Pemandangan ini benar-benar membuat banyak orang menjadi cukup tercengang. Di sisi lain, Jenderal Gunung Mengsan juga tidak percaya ketika melihat Jenderal Api berlutut seperti itu. Dia sangat ingat dengan jelas ketika Komandan Iblis merekrut sang jenderal menjadi salah satu jenderalnya. Bahkan dia pada saat itu tidak berlutut seperti ini di hadapan sang komandan. Jika sampai adegan yang ada di tempat ini menyebar dengan luas, maka seluruh kegemparan akan menyelimuti Gunung Petir Dalam. Bibisin yang ada di belakang Lindong awalnya telah putus asa, namun pada saat ini tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena Bibisin adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan Lindong, maka secara alami sang bibi pun mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Api. Karena sebelumnya Jenderal Api menyebut Lindong sebagai kakak laki-lakinya. Hal ini membuat Bibisin kemudian berkata, sang jenderal menyebut Lindong sebagai kakak laki-laki. Mungkinkah jenderal terganas nomor 1 dari Gunung Petir Dalam ini adalah orang yang dicari Lindong di wilayah perang binatang? Ketika memikirkan hal ini tanpa sadar, tatapan mata dari Bibisin menjadi cukup aneh. Sebelumnya, mereka percaya bahwa saudara dari Lindong kemungkinan akan memiliki kekuatan di tingkat tertentu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya kekuatan tertentu ini adalah jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam. Sementara Sin King dan juga para gadis lain yang ada di dalam desa ketika melihat pemandangan ini, raut wajah mereka yang sebelumnya pucat namun sekarang telah berubah menjadi penuh kebingungan, dan mereka pun saling berpandangan satu sama lain sambil berkata, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah itu adalah tentara pemakan harimau? Dan pria yang ada di hadapan Tuan Lindong adalah jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam yang bernama Jenderal Api. Kenapa dia berlutut seperti itu di hadapan Tuan Lindong? Ketika Sin King juga melihat adegan ini, pada akhirnya dia bergumam dengan lembut, apakah sebenarnya Jenderal Api adalah saudara yang dicari-cari oleh Tuan Lindong? Mendengar kata-kata dari Sin King, para gadis lain yang ada di sampingnya, mereka benar-benar terkejut lalu mengatakan, apa? Jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam sebenarnya adalah saudara dari Tuan Lindong? Sangat menakjubkan, dan aku dengar orang itu benar-benar brutal. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertindak lembut di hadapan Tuan Lindong. Di luar desa Ekor 9 sendiri, Lindong sekarang telah mengacak-acak rambut dari Xiaoyan. Sementara perasaan gembira muncul di dalam hati Lindong. Selama ini, dari trio Lindong, Xiao Diao adalah orang yang paling sulit untuk diganggu. Oleh karena itu, Lindong tidak terlalu khawatir akan keselamatan dari Xiao Diao karena dia memiliki kekuatan yang besar. Dan yang membuat Lindong sangat khawatir sebenarnya adalah Xiaoyan karena dia adalah orang yang paling polos dan juga paling jujur. Selama mengikuti kelompok dari trio Lindong, berbagai hal diputuskan oleh Lindong dan juga Xiao Diao. Sementara Xiaoyan hanya ikut begitu saja dan tidak perlu banyak berpikir. Yang dia lakukan hanyalah bergerak sesuai perintah dari Xiao Diao dan juga Lindong. Ketika Lindong memikirkan bahwa Xiaoyan telah terjatuh di wilayah iblis, dia benar-benar sangat khawatir karena tempat ini merupakan tempat yang sangat kacau. Namun sekarang, ketika Lindong melihat Xiaoyan masih hidup dan berdiri di hadapannya, kekhawatiran di dalam hati Lindong telah sepenuhnya menghilang. Lindong pun menatap mata merah harimau dari Xiaoyan yang sekarang sudah berair, dan Lindong pun kini mengatakan, Xiaoyan, baguslah kalau kau masih hidup, berdirilah, sangat tidak enak untuk dilihat. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini langsung berdiri di hadapan dari Lindong. Lindong pun hanya mengamati Xiaoyan
dengan cukup hati-hati ketika dia berdiri, dan Lindong merasa bahwa Xiaoyan sekarang jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Jelas dia telah mengalami banyak insiden. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya bekas luka yang ada di tubuh Xiaoyan. Ketika melihat luka-luka ini, sebenarnya hati Lindong merasa cukup sakit. Dia pun lalu berkata, "Xiaoyan, kau memiliki banyak luka di tubuhmu. Pasti selama 1 tahun ini benar-benar berat bagimu." Namun di dalam benak Lindong, dia pada akhirnya mengerti bahwa sebenarnya Xiaoyan memang harus dibiarkan untuk berkeliaran sendirian di dunia yang kejam ini, supaya itu bisa mengasah dirinya sendiri. Karena Xiaoyan adalah harimau ganas dan bukan kucing yang imut yang harus selalu patuh mengikuti perintah dari Lindong dan juga Xiaodiao. Xiaoyan pun segera tersenyum pada Lindong, dan dia pun kali ini mengatakan, "Kakak, aku akan menceritakan berbagai insiden yang aku alami 1 tahun terakhir ini. Tapi sekarang aku harus menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu." Ketika Xiaoyan mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong tiba-tiba saja melihat pada Jenderal Meng Shan yang ekspresi di raut wajahnya sudah berubah menjadi cukup tegang. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia tidak berbicara apapun lagi, karena sekarang adalah waktunya bagi Xiaoyan untuk beraksi, dan Lindong tidak perlu melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian tubuh dari Xiaoyan pun berbalik. Semua orang kini bisa merasakan sebuah kebrutalan dan juga mengerikan yang telah kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan dia sekarang sudah benar-benar kembali menjadi jenderal paling ganas nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Tatapan mata Xiaoyan pun segera melihat pada Jenderal Meng Shan yang sudah ketakutan. Dilihat seperti itu oleh sang Jenderal Api, Jenderal Meng Shan benar-benar gemetaran. Dia pun memaksakan senyum di raut wajahnya sambil mengatakan, "Hahaha, Saudara Yan, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar kenal dengan saudara Lindong ini." Sambil melangkah maju untuk menuju ke hadapan dari Meng Shan, Xiaoyan pun mengatakan, "Aku sudah mengirimkan seseorang untuk menyampaikan pesan informasi ini kepada dirimu sebelumnya." Sambil berkata seperti ini, sebuah cahaya merah darah yang cukup gelap ini telah berkumpul di belakang Xiaoyan. Karena itu adalah aura dari dalam tubuh Xiaoyan yang pada saat ini telah berubah dan membentuk bayang-bayang seekor harimau merah darah yang telah meraung ke langit. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup ganas. Ketika melihat aura dari Jenderal Api ini, ekspresi di raut wajah Jenderal Meng Shan menunjukkan sebuah ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dan sebelumnya dia memang tahu bahwa Jenderal Api ini telah mengirimkan seseorang untuk menyampaikan informasi kepadanya. Namun pada saat itu Jenderal Meng Shan sudah mulai bergerak, dan dia juga telah mengirimkan seseorang untuk menghentikan utusan dari Jenderal Api. Jenderal Meng Shan yang ketakutan kali ini buru-buru tersenyum sambil berkata, "Kakak Yan, itu adalah kesalahpahaman. Jika aku tahu bahwa kau memiliki hubungan dengan saudara Lindong, aku pasti tidak akan datang ke tempat ini." Tubuh dari Xiaoyan sendiri sudah berhenti di hadapan dari Meng Shan. Sambil tersenyum dan menunjukkan taringnya, Xiaoyan pun mengatakan, "Oh, ternyata kesalahpahaman ya." Mendengar hal ini, Jenderal Meng Shan pun buru-buru menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, senyum di sudut mulut dari Jenderal Api telah berubah menjadi cukup jahat. Dia pun kini mengatakan, "Meskipun itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, tapi sekarang kau harus mati." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun mengepalkan tangan besarnya, dan dia dengan cepat melemparkan tinjuan ke arah Jenderal Meng Shan. Sebuah cahaya merah berdarah yang cukup mengerikan tiba-tiba saja berubah menjadi harimau merah darah yang disertai dengan keganasan, dan hal itu membawa kekuatan penghancur ketika menuju ke arah tubuh dari Jenderal Meng Shan. Melihat serangan dari Jenderal Api, ekspresi di raut wajah Jenderal Meng Shan berubah menjadi sangat jelek. Detik berikutnya, dia pun berteriak, "Jenderal Api!" Setelah mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang cukup agung meletus dari dalam tubuhnya, dan hal itu
segera berubah menjadi dinding kuning yang cukup besar. Pada akhirnya, beng! Tinju besar dari Xiaoyan ini benar-benar menghantam dinding kuning itu hingga runtuh. Bahkan fragmen batu juga langsung menyebar. Sementara tubuh dari Jenderal Meng San sendiri telah bergerak mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Simbol cahaya kuning pada saat ini juga telah menyala dari tubuhnya. Hal itu membentuk sebuah lapisan sisik yang benar-benar keras. Tidak lama kemudian, Jenderal Meng San pun berteriak dengan cara yang sangat marah. "Jenderal Api, beraninya kau mencoba membunuhku? Tuan Komandan tidak akan pernah memaafkanmu." Setelah Jenderal Meng San mengatakan hal ini, ekspresi dari para penjaga Gunung Logam Meng San juga telah berubah ketika melihat tuannya diserang. Namun sebelum mereka semua mengambil langkah untuk maju, tiba-tiba saja para penjaga Gunung Logam ini bisa mendeteksi sebuah aura ganas yang cukup mengejutkan dan kemudian menabrak mereka semua. Para penjaga Gunung Logam pun mengangkat kepalanya, dan pada saat ini mereka bisa melihat banyak pasang mata tentara gelap melihat mereka dengan cara yang sangat menakutkan. Sementara ekspresi kemarahan juga telah terlihat dari tentara hitam itu. Hal ini membuat para penjaga Gunung Logam Meng San tidak berani mengambil langkah untuk maju. Jika sampai mereka semua melakukan hal ini, maka mereka akan benar-benar dibantai oleh tentara pemakan harimau. Karena tentara pemakan harimau milik Jenderal Api ini, mereka semua hanya tahu cara untuk membunuh dan tidak memiliki belas kasihan. Dan di dalam tatapan mata mereka hanya ada seorang Jenderal Api sebagai pimpinan. Tidak ada orang lain yang bisa mengatur mereka. Bahkan Komandan Iblis dari Gunung Petir Dalam juga tidak bisa berbuat apapun pada tentara pemakan harimau. Karena sebenarnya pasukan ini telah dibangun secara pribadi oleh Jenderal Api. Langkah kaki dari Xiaoyan sendiri telah berhenti ketika dia mendengar teriakan marah dari Meng San. Namun tiba-tiba saja sebuah kekejaman kembali melonjak dalam tatapan mata dari Jenderal Api. Detik berikutnya, tubuh dari Jenderal Api Xiaoyan kini telah berubah menjadi ilusi dan bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Jenderal Meng San. Melihat hal ini, sebuah kegelisahan pun menyelimuti hati Jenderal Meng San. Dalam sekejap saja, tubuh besar dari Xiaoyan telah benar-benar muncul seperti hantu di belakang Jenderal Meng San. Dia pun mengayunkan tangannya yang telah mengeluarkan cakar harimau raksasa hitam dan dengan cepat segera meraih tangan dari Jenderal Meng San. Segera setelah itu, bang, 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 tubuh dari Jenderal Meng San sendiri diombang-ambingkan dan juga dibentur-benturkan pada tanah yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu 10 detik, tanah di tempat ini sudah berubah menjadi banyak lubang. Sementara dinding-dinding batu yang ada di sampingnya juga telah hancur. Semua orang sekarang benar-benar melihat kebrutalan dari seorang Jenderal Api. Bahkan Jenderal Meng San yang memiliki kekuatan di setengah langkah menuju tahap kematian mendalam tingkat sempurna tidak bisa membalas sedikit pun serangan dari Jenderal Api. Sementara Lindong yang menyaksikan adegan ini, ekspresi di raut wajahnya terlihat cukup terkejut. Dan Lindong tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan telah berada di tahap kematian mendalam. Namun Lindong juga bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup misterius dari dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan telah memiliki pertemuan yang cukup beruntung selama 1 tahun ini. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi seorang Xiaoyan untuk memiliki kekuatan yang melebihi Lindong. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang telah berkembang, tempat ini sekarang sudah dipenuhi dengan banyak debu yang telah melayang ke udara. Sementara tubuh dari Jenderal Api dan juga Jenderal Meng San sendiri, mereka telah tertutupi oleh debu ini. Tidak lama kemudian, semua orang bisa melihat bahwa sosok dari Jenderal Api kini telah keluar dari dalam debu sambil menyeret tubuh seseorang yang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dan dengan santainya, Jenderal Api pun melemparkan tubuh dari Jenderal Meng San ke hadapan para penjaga Gunung Logam, seolah-olah itu adalah sebuah sampah. Tatapan mata merah dari Jenderal Api
kini melihat para penjaga dari Gunung Logam sambil berkata dengan nada suara yang serak, "Pergilah kalian dari tempat ini." Para penjaga Gunung Logam yang sebelumnya mengeluarkan aura menindas, mereka pun buru-buru mundur karena merasakan sebuah kengerian. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam. Dan kini, seluruh orang-orang dari penjaga Gunung Logam telah kabur meninggalkan tempat ini dengan cara yang cukup menyedihkan. Segera setelah itu, Xiaoyan pun berbalik. Dia melihat ke arah Qin Gang yang wajahnya sekarang telah berubah menjadi pucat. Xiaoyan pun kemudian berkata, "Kenapa kau tidak pergi juga? Desa Ekor 9 sekarang sudah berada di bawah perlindunganku, dan aku akan membunuh siapapun dari bukit 100 binatangmu jika kalian masih berani datang ke tempat ini untuk mengumpulkan upeti." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, wajah dari Jenderal Qin Gang pun kini telah berkedut. Namun ketika dia ingin membalas kata-kata dari Xiaoyan, tiba-tiba saja tatapan mata dari Xiaoyan menyala dan menunjukkan warna merah darah. Ketika melihat hal ini, Qin Gang pun benar-benar ketakutan dan dia tidak ingin memiliki nasib yang sama seperti Jenderal Meng Shan. Pada akhirnya, Qin Gang pun hanya bisa berbalik dan membawa orang-orangnya pergi dari tempat ini dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara kelompok dari Bibi Xin sendiri, mereka semua masih tercengang dengan apa yang telah terjadi di tempat ini. Tatapan mata mereka semua masih melihat ke arah Jenderal Api yang tiba-tiba saja raut wajah ganasnya berubah menjadi lebih sederhana dan juga polos ketika berjalan menuju ke arah Lindong. Bibi Xin dan juga kelompoknya kali ini mengatakan, Jenderal paling ganas nomor 1 memang sangat pantas menjadi gelar untuknya. Cerita kemudian berlanjut pada Lindong dan juga Xiaoyan yang kali ini mereka berdua ada di dalam desa Ekor 9, tepatnya di sebuah gedung dengan 2 lantai. Sementara Bibi Xin dan juga yang lainnya, mereka pada saat ini berdiri di bawah bangunan itu. Tatapan mata mereka sesekali melihat ke lantai 2, di mana mereka bisa melihat bahwa Lindong dan juga Xiaoyan keduanya saling mengobrol. Melihat pemandangan ini, Bibi Xin hanya bisa menghela nafas yang panjang. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat pada luar desa Ekor 9, di mana pasukan yang menggunakan armor berwarna hitam telah duduk dan beristirahat di tempat itu. Seolah-olah mereka semua adalah harimau yang sedang tertidur. Meskipun tentara ini tidak menunjukkan taringnya, tapi aura ganas di dalam tubuh mereka masih memberikan tekanan yang sangat dahsyat pada desa Ekor 9. Seorang tetua dari suku Ekor 9 yang ada di samping Bibi Xin tiba-tiba saja mengatakan, ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga. Ternyata orang yang dicari oleh saudara Lindong sebenarnya adalah jenderal nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Semua peristiwa yang terjadi di desa Ekor 9 hari ini dipenuhi dengan banyak kejutan. Awalnya mereka berpikir bahwa desa Ekor 9 akan menghadapi bahaya yang besar. Namun tidak diduga kemunculan dari Xiaoyan ini akan menakut-nakuti Qin Gang dan juga Jenderal Meng Shan. Selain itu, kata-kata terakhir yang diucapkan Xiaoyan jelas memiliki niat untuk melindungi desa Ekor 9. Kemungkinan siapapun yang berencana menargetkan suku Ekor 9, kali ini mereka semua harus berpikir 2 kali. Memikirkan hal ini saja membuat Bibi Xin tiba-tiba tertawa sambil mengatakan, adik Lindong ini benar-benar membawa berkah yang banyak bagi suku Ekor 9 kita. Karena Bibi Xin sangat tahu bahwa Jenderal Api Xiaoyan memiliki reputasi yang sangat besar di Gunung Petir Dalam. Dan banyak orang yang berada di wilayah perang binatang ini akan berpikir 2 kali untuk menyinggung mereka. Setelah Jenderal Api Xiaoyan menyatakan akan melindungi desa Ekor 9, maka pada hari ini juga tidak akan ada satupun orang yang berani menyentuh desa ini. Sementara Xin King yang ada di samping ibunya, tatapan matanya pada saat ini masih melihat pada Jenderal Api. Sambil tersenyum penuh kekaguman, Xin King pun mengatakan, itu benar ibu, Tuan Jenderal Api ini dia sangat kuat. Berdasarkan apa yang aku tahu, kakak Lindong itu memiliki 2 saudara laki-laki. Salah satunya adalah Jenderal Api ini, sementara yang lainnya
adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Mendengar ucapan dari Shin King, tiba-tiba saja Bibi Shin dan juga para tetua yang ada di tempat ini, mereka cukup kaget. Karena mereka semua tahu bahwa suku Martin Langit merupakan salah satu dari 4 suku penguasa di dunia binatang iblis. Dengan kemampuan Lindong yang luar biasa, tidak heran bahwa Lindong juga akan memiliki saudara-saudara yang luar biasa seperti dirinya. Bibi Shin hanya bisa mengusap kepala kecil dari Shin King. Sesaat kemudian, dia melihat pada Lindong yang berada di gedung lantai 2 dan sebuah ekspresi yang tidak terlukiskan ini terlintas dalam tatapan mata Bibi Shin. Di lantai 2 sendiri, Lindong sedang mengobrol dengan Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan menceritakan apa saja yang dia alami ketika dirinya kabur dari wilayah Xuan Timur. Xiaoyan pun kini mengatakan, pada saat itu teleportasi spasial kita telah diganggu oleh 3 jabingan tua dari gerbang Yuan. Sementara aku sendiri terlempar ke wilayah perang binatang ini. Pada saat itu aku benar-benar terluka parah dan harus memulihkan diri selama 1 bulan penuh. Sebelum pada akhirnya aku mengembara di tempat yang cukup kacau ini. Dalam salah satu pengembaraanku, pada saat itu aku menemukan sebuah gua tempat tinggal milik seorang ahli super yang berada di tahap samsara. Dan dia juga memiliki garis keturunan dari suku harimau. Pada akhirnya aku mewarisi darah esensi dari ahli super itu di dalam gua. Mendengar penjelasan ini dari Xiaoyan, Lindong pada akhirnya mengerti. Dan tidak heran kenapa kekuatan Xiaoyan bisa berkembang begitu cepat. Karena dia benar-benar telah memperoleh warisan darah esensi dari seorang ahli super yang berada di tahap samsara. Selain itu, Xiaoyan juga memiliki tubuh fisik yang bisa bermutasi. Makanya, dia akan mampu menyerap kekuatan garis keturunan yang serupa. Dan hal itu menjadikan tubuh dari Xiaoyan sempurna seperti saat ini. Sambil terus bercerita, kini Xiaoyan berkata, namun pada saat itu, aku tidak sepenuhnya mendapatkan warisan darah esensi ini karena aku ketahuan oleh seseorang yang juga menginginkan warisan darah itu. Dan sebenarnya, orang itu adalah komandan iblis dari Gunung Petir Dalam yang bernama Suzong. Lindong pun cukup terkejut, kemudian dia menyipitkan matanya. Sementara Xiaoyan masih terus bercerita, orang itu juga memiliki garis keturunan dari suku harimau. Selain itu, dia merupakan salah satu dari 3 suku besar yang menjadi penguasa dari suku harimau ini. Dan itu adalah suku harimau neraka kegelapan. Suzong ini adalah sosok yang cukup kuat. Oleh karena itu, aku tidak mampu berbuat banyak dan harus berbagi setengah esensi darah dengan dirinya. Lindong pun kemudian bertanya, apakah komandan iblis Suzong itu adalah seseorang yang baik? Kenapa dia mau berbagi esensi darah denganmu? Meskipun Lindong belum pernah bertemu dengan komandan iblis dari Gunung Petir Dalam, tapi dia sangat yakin bahwa orang itu adalah pribadi yang cukup kejam dan keberadaannya cukup ditakuti di wilayah perang binatang ini. Namun kenapa orang seperti itu mau menerima setengah darah yang diberikan oleh Xiaoyan? Padahal jika komandan iblis Suzong mau bergerak, kemungkinan pada saat itu Xiaoyan akan segera tewas di tangannya. Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, bagaimana mungkin dia bisa disebut sebagai orang yang baik? Pada saat itu, aku sudah memiliki tubuh fisik yang bermutasi seperti ini. Dan aku juga sudah menyerap warisan esensi darah ke dalam tubuhku. Jika dia ingin merebutnya, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bertaruh mati-matian dengannya. Dan pada saat itu, bahkan dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Namun setelah beberapa diskusi yang cukup panjang, kita berdua pada akhirnya sepakat untuk berbagi esensi darah ini. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan, Lindong pun kembali bertanya, kalau begitu, kenapa kamu berada di Gunung Petir Dalam? Dan hingga hari ini, kamu juga mau menjadi jenderal utamanya? Ditanya seperti itu oleh Lindong, Xiaoyan kembali mengatakan, bagaimana bisa orang itu membiarkanku pergi dengan mudah? Selain itu, aku juga tidak punya tempat untuk aku tuju. Oleh karenanya, aku memilih untuk tetap tinggal di tempat ini. Dan selanjutnya,
Secara mandiri aku mengumpulkan orang-orang yang semuanya memiliki garis keturunan dari suku harimau. Kemudian diriku membagikan beberapa esensi darah pada mereka dan mengangkat diriku sendiri menjadi pimpinan bagi kelompok orang-orang yang telah aku kumpulkan. Lindong pun kini mengatakan, apakah orang-orang yang telah kau kumpulkan itu adalah tentara pemakan harimau? Mereka bukan pasukan yang buruk, dan aku merasa mereka juga memiliki kekuatan bertarung yang benar-benar kuat. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, mereka semua telah menjadi orang-orang yang bisa memenuhi harapanku, dan mereka juga sangat setia padaku. Dulunya, aku menarik mereka semua dalam keadaan di mana siapapun bisa menginjak dan juga meremehkan mereka sesuka hatinya. Oleh karena itu, ketika aku membawa mereka semua, mereka benar-benar menjadi orang yang sangat setia. Bahkan Komandan Iblis Susong dari Gunung Petir Dalam kali ini juga menginginkan tentara pemakan harimau. Namun sayangnya, tentara itu mengabaikan semua perintah dari Komandan Iblis Susong. Dan mereka semua hanya mau mematuhi perintahku. Mengetahui hal ini, Lindong pun kembali mengatakan, Xiaoyan, kamu saat ini sudah memiliki pasukan pemakan harimau, dan kemungkinan kamu sudah memenuhi syarat untuk meninggalkan Gunung Petir Dalam. Jika kamu tetap tinggal di tempat ini, maka Susong pasti akan terus menginginkan warisan esensi darah yang ada di dalam tubuhmu. Dan itu juga berlaku pada pasukan yang telah kau kumpulkan. Sambil memandang Lindong, Xiaoyan pun tersenyum, dan kali ini senyumnya tampak terlihat licik. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, pergi dari tempat ini, kenapa aku harus pergi? Mendapat perkataan seperti itu dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, Xiaoyan, sepertinya kamu juga berencana untuk mendapatkan setengah dari warisan darah esensi yang berada di dalam tubuh Susong. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiaoyan pun pada saat ini menjawabnya, awalnya esensi darah itu adalah milikku. Bagaimana bisa aku membiarkan Susong mendapatkan manfaat yang banyak dari hasil jerih payahku? Dan aku telah menunggu dengan sabar selama 1 tahun penuh ini, di mana diriku ini berjuang untuk dirinya. Dan aku menunggu kesempatan untuk bisa mendapatkan esensi darah yang ada di dalam tubuhnya. Selama aku bisa mendapatkan kembali warisan esensi darah itu, maka diriku akan segera naik level dan mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Xiaoyan pun terkepal dengan erat. Segera setelah itu, tatapan mata merah darah Xiaoyan menjadi sangat tajam. Lalu dia mengatakan, kakak, pada saat itu kita bertiga telah dipaksa melarikan diri dari wilayah Xuan Timur karena ulah 3 orang jabingan dari gerbang Yuan. Dan pada saat itu, bahkan dirimu dan juga kakak kedua telah mempertaruhkan segalanya untuk melawan ketiga anjing itu. Di sisi lain, aku hanyalah sebuah beban, dan aku tahu bahwa suatu hari nanti kita akan kembali ke wilayah Xuan Timur untuk menagih hutang itu. Sebelum kita kembali ke sana, aku benar-benar membutuhkan kekuatan untuk memperkuat diriku sendiri demi bisa membantumu. Dan pada saat itu, aku tidak akan lagi berdiri di belakangmu dan juga di belakang kakak kedua. Oleh karena itu, aku harus benar-benar mengambil esensi warisan darah ini. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya. Lalu dia mengatakan, Xiaoyan, selama ini tidak ada yang menganggapmu sebagai beban. Xiaoyan pun sambil tersenyum, dia mengatakan, namun kakak, pada saatnya tiba, aku akan membantumu. Dan aku benar-benar tidak mau berada di belakangmu. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini, Lindong bisa membayangkan betapa banyaknya kesulitan yang telah dialami Xiaoyan di wilayah perang binatang ini sendirian. Bahaya yang dialami oleh Xiaoyan kemungkinan tidak kurang dari apa yang dialami Lindong ketika berada di Laut Iblis Kekacauan. Karena Lindong sekarang sudah bertemu dengan Xiaoyan, maka dia tidak akan membiarkan Xiaoyan merasa kesulitan lagi. Bagaimanapun juga, Lindong pasti akan bergerak untuk membantunya. Tiba-tiba saja Lindong bertanya,
seberapa kuat komandan iblis yang bernama Susong itu. Apakah dia sudah melangkah ke tahap samsara? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan pun menjawab, tidak, dia hanya berada di puncak dari tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Meskipun dia setengah langkah dari tahap samsara, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai seseorang yang berada di tahap samsara. Lindong hanya bisa tersenyum. Jika ini masalahnya, maka dia masih mampu menjangkau masalah ini. Karena Lindong tahu, seseorang yang berada di tahap samsara dan juga seseorang yang berada di tahap setengah langkah menuju tahap samsara itu memiliki perbandingan yang benar-benar besar. Dan seharusnya Lindong sangat mampu untuk membantu Xiaoyan kali ini. Lindong pun sekali lagi bertanya, Xiaoyan, seharusnya masih ada 8 jenderal lainnya yang berada di bawah pimpinan dari Susong selain dirimu. Kekuatan 8 jenderal yang lainnya itu kemungkinan akan setara dengan Meng Shan, bukan? Xiaoyan pun sambil tertawa, dia mengatakan, benar, tapi kakak tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena mereka kemungkinan malah akan berdiri di pihak kita saat ini. Setelah mengatakan hal ini, dengan cepat Xiaoyan pun menunjukkan lengannya pada Lindong. Dan pada saat ini, di lengan Xiaoyan sendiri sudah ada segel hitam yang benar-benar gelap. Segel itu seolah-olah tercetak di dalam daging dari Xiaoyan dan sulit untuk dihilangkan. Secara perlahan, Lindong pun menatap segel hitam itu. Matanya kini telah berubah menjadi cukup fokus. Dan Lindong kali ini bertanya, apakah segel ini sengaja ditempatkan oleh Susong pada dirimu? Karena Lindong merasa bahwa segel ini cukup berbahaya. Jika Xiaoyan berani melakukan pemberontakan pada Susong hanya dengan pikiran, kemungkinan Susong akan bisa menghancurkan tubuh Xiaoyan menggunakan segel ini. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, benar, ini adalah segel hantu gelap dalam. Susong itu adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia memang dengan sengaja menanamkan segel ini pada diriku dan juga 8 jenderal yang lainnya. Dengan menggunakan segel ini, maka dia benar-benar mampu mengendalikan kita semua. Tidak lama kemudian, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat mengerikan karena dia benar-benar marah. Lalu mengatakan, Susong, orang itu memang pantas mati. Xiaoyan pun kembali mengatakan, namun hal ini juga ada untungnya. Karena segel inilah, maka jenderal-jenderal besar yang lainnya merasa sangat emosi dengan kelakuan dari Susong. Pada saat ini, 5 dari 8 jenderal yang lainnya telah aku provokasi untuk melakukan pemberontakan dan melawan komandan Susong dalam 1 tahun terakhir. Ketika saatnya tiba, kita akan bergabung dan melakukan penyerangan secara bersamaan, kemudian membunuh Susong jika ada kesempatan. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong pun cukup tercengang. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, dan hal itu membuat Lindong tidak bisa menahan untuk tertawa. Karena tampaknya Xiaoyan kali ini telah berubah drastis hanya dalam waktu 1 tahun saja. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiaoyan yang pada saat itu sangat jujur dan juga sangat polos, sekarang dirinya dipenuhi dengan banyak trik jahat untuk menggulingkan seseorang. Jika Susong mengetahui bahwa bawahannya ini secara diam-diam berencana untuk menggulingkan dirinya, kemungkinan Susong tidak akan mempertahankan Xiaoyan sejak lama dan menendangnya dari gunung petir dalam. Xiaoyan pun kali ini menjelaskan rencananya pada Lindong. Awalnya rencanaku adalah untuk berakting selama pertemuan gunung tahunan dari gunung petir dalam. Dan aku tidak pernah membayangkan bahwa kali ini aku akan bertemu dengan kakak sebelum rencanaku itu aku jalankan. Dengan adanya dirimu di sekitarku, maka peluang kesuksesan kita akan meningkat secara signifikan. Hal ini dikatakan oleh Xiaoyan karena dia tahu meskipun kakaknya Lindong ini hanya berada di tahap awal kematian mendalam, tapi Xiaoyan benar-benar paham dengan kekuatan asli dari Lindong. Bahkan Xiaoyan merasa dirinya saat ini masih belum tandingan dari Lindong ketika mereka berdua melakukan pertarungan. Lindong sendiri sekarang melirik segel yang ada di tangan Xiaoyan. Dia jelas bisa memahami bahwa segel ini benar-benar seperti sebuah bom waktu. Lindong pun kemudian berkata, sebenarnya ini memang segel hantu gelap dalam. Tidak lama kemudian,
Xiaoyan pun kembali mengatakan, dengan adanya segel ini di dalam tubuhku, aku masih merasa baik-baik saja karena aku memiliki tubuh fisik yang bisa bermutasi. Dan selama 1 tahun ini, sebenarnya segel hantu gelap dalam secara diam-diam sudah terkikis olehku. Oleh karenanya, efeknya mungkin telah lama menghilang. Namun satu-satunya yang menjadi masalah adalah segel yang berada di dalam tubuh dari 5 jenderal yang lainnya. Dan aku sangat khawatir bahwa segel ini masih memiliki efek yang besar pada 5 jenderal itu. Setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong pun mengeluarkan tangannya dan dengan lembut menyentuh segel yang ada di tangan Xiaoyan sambil mengatakan, biarkan aku melihatnya. Tidak lama kemudian, sebuah benang cahaya hitam telah keluar dari ujung jari Lindong dan hal itu segera masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan tidak berusaha untuk menghentikan Lindong. Sebaliknya, dia membiarkan energi asing ini benar-benar memasuki tubuhnya. Karena Xiaoyan sangat percaya dengan apapun yang dilakukan oleh Lindong. Beberapa saat setelah penyelidikan oleh energi hitam ini, Lindong pun segera menarik tangannya. Dia pun tertawa dengan pelan sambil mengatakan, jika hanya segel seperti ini, aku bisa menghilangkannya. Mendengar kata-kata dari Lindong, sebuah kegembiraan kini melintas di raut wajah dari Xiaoyan dan dia pun pada saat ini berkata, kakak, sebenarnya kau benar-benar bisa memecahkan segel hantu gelap dalam ini. Lindong pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Lindong adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Meskipun segel ini telah ditanam jauh ke dalam tubuh Xiaoyan, maka hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi seorang Lindong untuk bisa menghilangkannya. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak, kemudian dia mengatakan, baiklah kakak, karena kamu bisa menghilangkan segel itu, ayo kita lakukan sesuai rencananya. Begitu kita berhasil memecahkan segel hantu gelap dalam di dalam tubuh 5 jenderal yang lain, mereka secara otomatis pasti akan bergabung dengan kita di dalam rencana ini untuk berurusan dengan Shuzong. Karena mereka sebenarnya sudah memiliki dendam yang sangat besar pada Shuzong dalam waktu bertahun-tahun hanya karena kontrol dari segel ini. Lindong pun kemudian bertanya, apakah saat ini kamu masih berencana untuk melakukan acting selama setengah bulan? Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, iya, aku sadar jika dalam waktu setengah bulan lagi aku tidak melakukan pergerakan, pada saat itu Shuzong kemungkinan sudah akan melakukan pergerakan terlebih dahulu karena dia kemungkinan sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Shuzong itu sudah terlalu lama terjebak di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Satu-satunya jalan pintas untuk bisa menembus kemacetan ini adalah harus mendapatkan separuh darah esensi yang ada di dalam tubuhku. Maka dari itu, di dalam pertemuan kali ini, aku sangat yakin bahwa Shuzong akan melakukan pergerakan dan merebut setengah darah esensi di dalam tubuhku. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya. Dan waktu dia datang ke tempat ini sepertinya adalah waktu yang tepat. Jika Lindong datang lebih lambat, kemungkinan Xiaoyan pada saat itu akan dikalahkan oleh Shuzong. Sebagai kakak dari Xiaoyan, pada saat ini Lindong benar-benar akan melakukan pergerakan dan mendukung Xiaoyan, walaupun harus menantang badai yang besar. Xiaoyan pun kali ini mengatakan pada Lindong, aku akan diam-diam memastikan bahwa semua rencanaku sudah benar-benar siap. Pada saatnya tiba, maka kakak dan aku akan pergi ke Gunung Petir Dalam dan menghabisi orang bernama Shuzong itu. Dengan adanya kakak di sampingku, maka aku tidak akan memiliki ketakutan sedikit pun terhadap komandan iblis itu. Walaupun dia memiliki banyak bawahan yang akan membantu dirinya. Selain kematian, tidak ada takdir lain yang benar-benar pantas untuk komandan Shuzong. Hal ini dikatakan oleh Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat besar. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki beberapa trik di dalam lengan bajunya, kemungkinan dia sudah lama dibunuh oleh Shuzong. Namun pada akhirnya, karena kecerdasan Xiaoyan sudah bertambah, dia pun
bisa bertahan di tempat ini dan membuat Komandan Suzong itu tidak mampu melakukan pergerakan. Dan sekarang waktunya telah tiba untuk meledakkan amarah di dalam hati Xiaoyan. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Xiaoyan, apakah kamu berhasil menghubungi Xiao Diao setelah kamu berada di wilayah iblis ini untuk waktu yang cukup lama?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya sambil mengatakan, "Kakak kedua ya, aku tidak memiliki waktu untuk pergi ke suku Martin Langit dan mencari dirinya. Mengingat karakter dari kakak kedua, dia pasti akan baik-baik saja. Dan dia sampai saat ini juga belum mencariku di dalam wilayah iblis. Maka dari itu, aku tidak pernah mendengar kabar apapun tentang dirinya. Bahkan saat ini, aku sangat percaya bahwa kemungkinan kakak kedua sedang mengalami beberapa masalah. Dia adalah orang yang paling terluka parah ketika berada di kota iblis yang unik, karena dia sudah menyalakan simbol dari klannya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipulihkan. Dan tentu saja, selain alasan ini, Xiaoyan juga memiliki pemikirannya sendiri. Kenapa dia tidak pergi ke suku Martin Langit untuk mencari Xiao Diao? Karena sebenarnya Xiaoyan ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjuang menjadi lebih kuat. Dan dia tidak ingin selamanya berlindung di bawah sayap dari Lindong dan juga Xiao Diao. Oleh karena itu, selama 1 tahun ini, Xiaoyan tidak pernah pergi untuk mencari Xiao Diao ke suku Martin Langit. Sebaliknya, dia tetap tinggal di wilayah perang binatang ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya, Xiaoyan pun berhasil dan dia mendapatkan gelar seorang jenderal api. Bahkan dia juga memiliki pasukan yang benar-benar kuat dan ditakuti semua orang yang berada di wilayah perang binatang ini. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya karena dia juga tahu bahwa cedera yang dialami Xiao Diao saat itu adalah sesuatu yang sangat serius. Xiaoyan pun kini bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu punya cara untuk bisa menghubungi kakak Xiao Diao?" Lindong pun mengusap dagunya. Segera setelah itu dia mengingat sesuatu, dan dengan cepat Lindong mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, sebuah cahaya keemasan yang cukup redup kini tiba-tiba saja muncul di dalam tangan Lindong. Lindong pun kemudian mengatakan, "Ini adalah komunikator roh Yuan yang ditinggalkan oleh Xiao Diao ketika dia pergi membawamu pada saat berada di sektor Dao. Namun benda ini sebenarnya sudah mencapai titik puncaknya untuk sekian lama, dan aku tidak tahu apakah benda ini masih bisa mengirimkan pesan pada Xiao Diao atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencobanya saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun menjentikan jarinya. Sebuah cahaya hitam kini telah keluar dari ujung jari Lindong dan kemudian masuk ke dalam gumpalan cahaya itu. Segera setelahnya, gumpalan cahaya itu pun bergetar dengan hebat. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya hancur dan menimbulkan suara ledakan. Ketika gumpalan cahaya ini meledak, ada sebuah riak energi samar-samar yang telah ditransmisikan dan menembus ruang dimensi. Lindong pun kemudian mengangkat bahunya. Dia merasa tidak berdaya sambil mengatakan, "Sebenarnya benda ini memang telah mencapai batasnya. Apakah Xiao Diao akan bisa menerima informasi kita atau tidak? Itu semua tergantung pada keberuntungan." Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kakak, kau dan aku seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini. Dan kita belum membutuhkan bantuan dari kakak kedua. Selain itu, jika kakak kedua datang ke tempat ini dan identitasnya sebagai suku Martin Langit terungkap, maka hal itu akan sangat tidak menyenangkan untuk melakukan pesta di tempat ini." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia juga tahu bahwa identitas dari suku Martin Langit memiliki efek yang sangat menekan dan juga mengintimidasi di wilayah iblis ini. Jika sampai Xiao Diao datang ke tempat ini dan menunjukkan dirinya sebagai suku Martin Langit, maka pesta yang ada di tempat ini kemungkinan besar akan segera bubar. Tidak lama kemudian Xiaoyan menatap Lindong lalu berkata, "Kakak, apakah dirimu sekarang masih ingin tinggal di desa ekor 9 ini? Kenapa kamu tidak ikut pergi bersamaku saja?" Lindong pun merenung sejenak.
Dia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku tidak terlalu akrab dengan situasi yang berada di Gunung Petir Dalam. Dan selanjutnya, kamu merasa nyaman untuk tinggal di tempat itu. Namun pada saat ini, aku masih ingin tinggal di desa Ekor 9 ini. Dan aku akan datang ke Gunung Petir Dalam ketika dirimu akan melancarkan rencanamu." Xiaoyan tidak keberatan dengan keputusan dari Lindong. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini, Xiaoyan pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Di sisi lain, Xiaoyan juga tahu jika sampai identitas Lindong ketahuan oleh Suzong, kemungkinan besar Suzong akan segera bergerak dan menyelidiki masalah tentang Lindong. Hal ini malah akan memperburuk rencana yang telah disusun oleh Xiaoyan. Dengan ragu-ragu sejenak, Xiaoyan pun mengatakan, "Karena kakak sudah memutuskan untuk tinggal di tempat ini, itu tidak masalah. Namun kakak, kamu seharusnya mengetahui bahwa suku Ekor 9 saat ini mereka sangat lemah. Namun sebenarnya mereka bukanlah suku yang sederhana." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Ya, aku juga tahu tentang hal itu. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan suku ini. Karena di masa lalu, suku Ekor 9 adalah suku yang sangat kuat. Bahkan mereka sebanding dengan 4 suku penguasa. Meskipun mereka saat ini sudah benar-benar menjadi sangat lemah, tapi identitas masa lalu mereka jelas tidak sederhana." Karena permasalahan yang ada di tempat ini sudah selesai, Xiaoyan pun kali ini berkata, "Kakak, aku pada saat ini akan pergi dan kita akan berjumpa lagi." Setengah bulan kemudian, setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun segera berdiri dari tempat duduknya. Sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Dia pun kali ini mengatakan, "Xiaoyan, aku benar-benar ingin bertemu dengan Komandan Iblis Suzong yang beraninya memasangkan segel hantu di tubuh adikku." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Tenang saja kakakku, saat itu tiba, maka kita akan memastikan bahwa dia akan membayar hutangnya dengan benar." Ketika Lindong dan juga Xiaoyan keluar dari dalam gedung bersama-sama, area di luar gedung yang awalnya berisik, kali ini dengan cepat berubah menjadi cukup sunyi. Para gadis-gadis muda dari suku Ekor 9 juga langsung berkerumun di dalam sebuah kelompok. Gadis-gadis itu biasanya sangat centil dan menggoda para pria yang datang ke tempat ini. Namun sekarang, tidak ada satupun dari gadis itu yang berani melangkah maju untuk mendekati Lindong dan berbuat centil padanya. Alasan kenapa para gadis cantik tidak melakukan hal ini karena mereka semua sangat ketakutan dengan sosok menara logam yang merupakan tubuh besar dari Jenderal Api. Tidak lama kemudian, Bibi Sin pun buru-buru melangkah maju sambil berkata, "Adik Lindong." Segera setelah itu, Bibi Sin melirik pada Jenderal Api dengan nada suara yang penuh hormat. Dia mengatakan, "Jenderal Yan." Jenderal Api pun menangkupkan kedua tangannya pada Bibi Sin sambil mengatakan, "Kepala suku Sin, Anda terlalu sopan. Berkat suku Ekor 9 Anda, kakak laki-lakiku bisa tiba di tempat ini dan akhirnya bersatu kembali dengan diriku. Dan aku perlu berterima kasih banyak kepada semua orang yang ada di desa ini." Dalam sekejap saja, semua orang yang berada di desa Ekor 9 kini saling memandang satu sama lain ketika mendengar ucapan Jenderal nomor 1 dari Gunung Petir Dalam. Selama ini mereka hanya tahu bahwa orang yang disebut dengan Jenderal Api ini adalah seseorang yang kejam, brutal, dan juga tidak mau memberikan ampun ketika melakukan pertarungan. Tapi pada saat ini, mereka semua benar-benar kaget bahwa sebenarnya seorang Jenderal Api akan mengucapkan kata-kata terima kasih pada orang-orang di suku Ekor 9. Xiaoyan yang bisa melihat semua keterkejutan di raut wajah banyak orang yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja dia mengatakan, "Kalian semua jangan ragu-ragu untuk mencari diriku. Jika suku Ekor 9 kalian menemui beberapa masalah di masa depan, dan mulai hari ini juga, kalian juga tidak perlu membayar upeti tahunan kepada siapapun." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan,
Bibi Sin pun merasa sangat senang, lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, terima kasih banyak Jenderal yang terhormat. Karena upeti tahunan yang harus dikeluarkan suku ekor 9 selama ini adalah beban yang cukup besar bagi mereka. Mampu menyingkirkan masalah seperti ini merupakan sebuah berkah bagi suku ekor 9. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun melambaikan tangannya pada Lindong. Dia berbalik sambil mengatakan, "Kakak, aku harus pergi dulu dan kita akan segera bertemu kembali." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, kau jaga dirimu baik-baik." Xiaoyan pun segera mengangguk dan tanpa basa-basi lagi dia bergerak untuk keluar dari desa ekor 9. Ketika tubuh dari Jenderal Api Xiaoyan sudah keluar dari desa ini, tiba-tiba saja pasukan pemakan harimau yang tertidur di luar, kini mereka semua langsung terbangun dan mereka pun melepaskan aura yang sangat mengerikan, seolah-olah seperti harimau ganas yang akan menghancurkan wilayah tertentu. Xiaoyan pun kini mengatakan, "Para tentaraku, ayo kita pergi dari tempat ini." Setelah Xiaoyan mengatakan hal ini, dalam sekejap saja tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Semburan hitam seperti tornado kini dikeluarkan dari tentara pemakan harimau, dan akhirnya mereka pun melakukan pergerakan untuk meninggalkan desa ekor 9. Aura yang sangat mengerikan yang tadinya menyelimuti seluruh desa ini dalam sekejap saja langsung menghilang. Sementara Lindong, tatapan matanya masih melihat kepergian dari Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Lindong merasa ketika Xiaoyan bergabung dengan tentara pemakan harimau itu, maka kekuatannya benar-benar melonjak dengan pesat. Hal ini dikarenakan tentara pemakan harimau itu sudah memiliki beberapa warisan darah esensi pemberian dari Xiaoyan. Maka dari itu, jika Xiaoyan bergabung dengan tentaranya ini, aura dan juga kekuatan di dalam tubuhnya akan terasa meningkat beberapa kali lipat. Bahkan Lindong pada saat ini merasa jika dirinya melakukan pertarungan dengan Xiaoyan yang sudah bergabung dengan tentara pemakan harimau, kemungkinan Lindong akan mendapatkan banyak kesulitan untuk mengalahkan Xiaoyan dengan semua tekniknya. Setelah Xiaoyan dan juga tentara pemakan harimau benar-benar menghilang dari tempat ini, sekali lagi suku ekor 9 dipenuhi dengan banyak kicauan dari para gadis-gadis suku ekor 9. Mereka pun kembali menjadi centil dan kemudian mengerumuni tubuh Lindong. Hal ini dilakukan oleh para gadis-gadis itu sambil mengatakan, "Tuan Lindong, apakah Jenderal Api itu benar-benar saudaramu? Wow, itu sangat menakjubkan." "Iya, benar. Tuan Lindong, kau juga sangat ganteng dan juga sangat perkasa. Bolehkah aku minta benih darimu?" Ketika melihat tingkah dari gadis-gadis cantik, Bibi Sin hanya bisa melihat Lindong yang kali ini raut wajah Lindong benar-benar tidak berdaya ketika dikerumuni oleh para gadis-gadis cantik ini. Bibi Sin pun juga tersenyum dan dia dengan lembut mengusap kepala dari Sin King yang ada di sampingnya. Bibi Sin bisa melihat bahwa sepertinya dia cukup cemburu ketika Lindong dikerumuni oleh gadis-gadis dari suku ekor 9-nya ini. Malam hari pun telah tiba. Cahaya bulan kini telah menyebar dan menyinari desa ekor 9. Sementara Lindong sendiri berada di dalam kamarnya. Dia sekarang duduk di tempat tidur sambil menutup kedua matanya. Sementara pusaran hitam kini telah terbentuk di atas kepala Lindong, dan hal itu sebenarnya melahap kekuatan Yuan alami yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, pada saat ini Sin King telah berdiri di luar kamar dari Lindong dan dia hanya bisa menggigit bibirnya, sementara tangan dari Sin King juga mengepal dengan erat. Sepertinya di dalam hati Sin King ada sebuah kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Sin King sudah berada di luar kamar dari Lindong selama hampir 2 jam. Dan setelah Sin King bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam kamar Lindong sudah melemah, dia pun segera mengangkat wajah kecilnya, menghirup napas dalam-dalam. Dan tanpa ragu, Sin King pun mulai melangkahkan kakinya, lalu dengan lembut mengetuk pintu dari Lindong. Tok tok tok, tok tok tok. "Tuan Lindong." Lindong yang mendengar pintu kamarnya diketuk, dia pun kemudian menjawab, "Masuklah." Pintunya tidak dikunci. Sin King kali ini dengan lembut menggigit bibirnya sendiri, dan dia pun secara perlahan mendorong pintu kamar dari Lindong.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Shin King kali ini tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar Lindong secara diam-diam? Dan kelihatannya dia memiliki sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Sebenarnya apa yang telah direncanakan Shin King sampai dia melakukan hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.